Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 22. Tetapi orang-orang itu sudah berada di hadapan hidung kita. Jika mereka mendengar suara burung bencai di sini, maka mereka tentu akan berdatangan kemari. Desis Buta Ijo. Kawannya tidak menjawab. Tetapi 3 orang di antara mereka yang menyebar itu melangkah mendekati gerumbul tempat keduanya bersembunyi. Ketika ketiga orang itu benar-benar menyibak dedaunan gerumbul itu, maka kedua orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Dengan cepat kedua orang itu meloncat dan menerkam ketiga orang itu. Orang berkumis itu menangkap seorang di antara mereka tepat di kepalanya. Satu putaran yang keras sekali ternyata telah mematahkan leher orang itu. Sementara sekali lagi Buta Ijo itu meraih 2 kepala dan membenturkannya. Tetapi keduanya tidak lagi dapat bersembunyi. 3 orang yang lain yang bergerak ke samping telah melihat serangan singkat yang telah melumpuhkan 3 orang kawannya itu. Karena itu, maka ketiga orang itu pun segera berteriak. Mereka ada di sini. Wah! Desa Buta Ijo, tetapi bukan kita yang menyebabkan kehadiran kita diketahui. Tidak. Tentu bukan kita. Ketika mereka keluar dari pintu samping rumah itu, mereka sudah mencari seseorang. Tentu orang kantuk itu yang menyebabkannya. Jangan menuduh. Jawab Buta Ijo. Demikianlah, maka orang-orang yang keluar dari pintu samping itu segera mengepung Buta Ijo dan orang berkumis panjang di ujungnya itu. Dengan demikian maka keduanya tidak dapat berbuat lain. Mereka harus bertempur menghadapi beberapa orang yang mengepung mereka. Namun Buta Ijo itu masih berdesis. Jika terjadi seperti ini, bagaimana kita dapat menghentikan perlawanan mereka tanpa membunuh? Tetapi bukan niat kita membunuh. Jika ada yang mati, itu salah mereka sendiri, jawab orang berkumis itu. Ya, salah mereka sendiri. Sahut Buta Ijo. Pemimpin sekelompok orang yang mengepung kedua orang saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun berkata lantang. Menyerahlah. Mungkin kalian masih dapat diampuni. Jika kami diampuni, apakah kami boleh pergi? Bertanya Buta Ijo. Itu bukan persoalanku. Itu persoalan pemimpinku, jawab pemimpin kelompok itu. Siapa pemimpinmu? Bertanya orang berkumis tipis. Itu bukan urusanmu. Jawab pemimpin kelompok, sekarang menyerahlah. Lemparkan senjata kalian. Melangkah maju perlahan-lahan. Buta Ijo itu termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia menggamit saudara seperguruannya sambil berdesis, kita melangkah maju. Kedua orang itu pun melangkah maju. Mereka terhenti ketika pemimpin kelompok itu berteriak, lemparkan senjata kalian. Buta Ijo itu termangu-mangu. Luuknya yang besar masih berada di sarungnya. Demikian pula senjata orang berkumis itu. Ia membawa sepasang trisula yang masih terselip pada ikat pinggangnya, bersilang di punggungnya. Perlahan-lahan tarik senjata kalian dari sarungnya, teriak orang itu yang dengan sengaja ingin diperdengarkan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Sebenarnya lah bahwa para pemimpin dari kelompok-kelompok yang ada di rumah itu mendengarnya. Seorang di antara mereka berdesis. Bodoh. Seharusnya ia tidak memerintahkan untuk mencabut senjata dari sarungnya. Biar saja senjata itu dilemparkan bersama sarungnya. Baru saja orang yang ada di dalam rumah itu mengatupkan bibirnya, yang dicemaskan itu sudah terjadi. Buta Ijo dan orang berkumis itu memang menarik senjata-senjata mereka. Tetapi mereka tidak melemparkan senjata itu. Dengan cepat mereka telah meloncat menyerang dengan garangnya. Orang-orang yang mengepung dengan senjata teracu itu terkejut. Mereka tidak mengira bahwa kedua orang yang sudah dikepung itu masih berani menyerang. Namun mereka terlambat menyadari kesalahan mereka. Buta Ijo itu memutar luuknya dengan cepat. Beberapa buah senjata terpelanting dari tangan pemiliknya. Namun mereka tidak sempat berbuat sesuatu karena ayunan luuk itu berikutnya telah menyambar tubuh mereka. Beberapa orang telah terpelanting jatuh. Sementara itu beberapa orang yang lain telah berteriak kesakitan. Tajamnya trisula telah melukai beberapa orang pula. Pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Namun Buta Ijo yang mempunyai kesempatan lebih dahulu tidak menyia-nyiakannya. Dengan cepat orang bertubuh raksasa itu berloncatan menyerang, sehingga lawan-lawannya pun berjatuhan. Demikian pula orang berkumis itu.
Sepasang trisulanya berputaran di kedua tangannya. Setiap kali senjata lawannya yang sempat terjepit oleh mata trisula yang bercabang 3 itu, tentu terhempas dari tangan. Putaran trisula itu merupakan kekuatan yang dapat merenggut senjata lawan dengan kekuatan yang besar. Namun kedua orang itu tidak melayani lawan-lawannya terlalu lama. Keduanya pun kemudian sepakat untuk bergeser dari tempatnya dan berlari ke halaman belakang. Beberapa orang yang tersisa telah mengejar mereka berdua. Namun yang terjadi benar-benar menggetarkan jantung. Ketika mereka melewati sudut belakang rumah yang besar itu, maka 2 orang yang berlari di paling belakang telah terlempar jatuh. Demikian beberapa orang berhenti, maka 2 orang lagi jatuh terpelanting sambil mengaduh kesakitan. 5 orang yang tersisa menjadi bingung. Mereka melihat seseorang berlari dari sudut belakang rumah itu dan menghilang di kegelapan. Pertempuran pun telah menjalar. Dari longkangan rumah itu terdengar suara kentongan memberikan isyarat kepada seisi rumah itu untuk bersiap menghadapi bahaya yang ternyata telah ada di halaman rumah itu pula. Tetapi tiba-tiba saja suara kentongan itu terputus. Beberapa saat tidak terdengar lagi isyarat itu. Tetapi kemudian dari longkangan yang lain, telah terdengar lagi suara kentongan dengan nada titir. Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun telah bergerak bertindak. Beberapa kelompok pengikut Kiai Windukusuma, orang yang disebut Panembahan, Kiai Kajar dan orang-orang dari perguruan Susuhing Angin dan semuanya yang ada di dalam lingkungan rumah yang besar itu telah menghambur keluar pula. Orang-orang yang bergerak dalam kelompok-kelompok itu memang setiap kali terkejut. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh orang-orang yang berloncatan dari gerumbul-gerumbul perdu. Setelah terjadi pertempuran sejenak, maka orang itu segera berlari. Namun orang-orang yang mengejarnya, tiba-tiba saja telah mendapat serangan dengan cepat pula. 2-3 orang terjatuh dengan luka-luka yang parah. Dengan demikian maka para pengikut orang-orang yang berkumpul di rumah yang besar itu dengan cepat menjadi susut. Tubuh mereka terbaring silang melintang di halaman samping dan halaman belakang. Kiai Gumrah dan Kipandi yang berada di halaman depan masih menunggu isyarat juragan gula sebagaimana disepakati. Sementara itu juragan gula yang ada di samping rumah yang besar itu, telah melibatkan diri pula. Ujung tombak di tangannya beberapa kali telah mematuk orang-orang yang berlari-larian dan kejar-mengejar di sekitarnya. Bahkan juragan gula itu sendiri juga harus ikut berlari-larian. Akhirnya orang-orang yang tinggal di rumah itu menyadari bahwa orang yang datang memasuki halaman rumah itu jumlahnya cukup banyak. Karena itu, maka sekali lagi terdengar suara kentongan yang memberikan isyarat bahaya tertinggi bagi mereka yang tinggal di rumah itu. Apa yang terjadi? Bertanya Kiai Windukusuma kepada seorang kepercayaannya. Beberapa orang telah menyerang rumah ini, Kiai, jawab orang itu. Berapa orang? Bertanya Kiai Windukusuma. Belum dapat diketahui dengan pasti. Tetapi rasa-rasanya di mana-mana ada. Mereka memakai baju lurik hitam, celana hitam dan kain serta ikat kepala tatar ireng yang juga kehitam-hitaman. Apakah kalian tidak dapat menyelesaikannya? Bertanya Kiai Windukusuma. Aku cemas, bahwa tidak lama lagi orang-orang kita sudah habis dibantai oleh mereka. Mereka bersembunyi di balik gerumbul yang gelap. Namun kemudian tiba-tiba saja mereka menyergap jika ada orang-orang kita yang berlari-lari dekat tempat persembunyian mereka. Kenapa kalian berlari-lari? Bertanya Kiai Windukusuma. Kami mengejar di antara mereka yang berlari untuk bersembunyi di tempat-tempat gelap. Pikirkan. Bukankah kalian yang dungu? Kiai Windukusuma yang marah berteriak. Orang kepercayaannya itu tidak menjawab. Sementara itu orang yang disebut Panembahan yang juga sudah berkumpul di ruang tengah itu berkata. Semua gerakan harus mulai diatur. Jangan menunggu sampai semua orang-orangku dibantai habis. Kita semuanya harus segera bertindak, berkata Kiai Windukusuma kepada orang-orang yang ada di ruang dalam. Maksudmu? Bertanya Kiai Kajar. Semua orang harus keluar untuk menyongsong orang-orang yang telah berani memasuki halaman rumah ini, jawab Kiai Windukusuma. Apakah kau tidak lagi mampu mengatasinya? Kau tuan rumah di sini. Kau harus dapat mengamankan tamu-tamumu. Berkata pemimpin perguruan Susuhing Angin. Kita mempunyai kepentingan bersama-sama. Jika orang-orangku habis dibantai, kita akan menjadi semakin lemah. Selagi hal itu belum terjadi, perintahkan orang-orang kalian dan bahkan kita semua untuk keluar. Seberapa orang yang telah memasuki halamanmu?
Siapa pula mereka? Bertanya Kiai Kajar. Jangan berpura-pura lagi. Kita semuanya menjadi cemas. Jika sekelompok orang berani memasuki halaman rumahku, mereka tentu bukan orang kebanyakan, jawab Kiai Windukusuma. Yang menjawab adalah orang yang nampaknya paling berpengaruh di antara mereka. Panembahan itu. Katanya, kita tidak dapat berpura-pura tenang di sini. Aku setuju, semua kekuatan yang ada harus mulai bergerak. Semuanya harus mulai diatur dengan tertib. Jika kita tidak langsung ikut campur, maka kita sendiri akan mengalami kesulitan. Karena yang berbicara adalah orang yang sangat berpengaruh di antara mereka, maka tidak seorang pun yang membantah. Sementara Panembahan itu berkata, kita harus mengetahui siapakah orang yang datang itu. Aku condong menduga bahwa mereka adalah Kiai Gumrah dan kawan-kawannya. Ternyata rencana kita untuk datang ke rumahnya telah bocor, sehingga ia lebih dahulu datang kepada kita. Itu tidak penting, jawab Kiai Kajar, mereka akan kita hancurkan di sini. Kita harus menemukan orang yang telah membocorkan rahasia ini. Berkata pemimpin perguruan Susuhing Angin. Tidak perlu sekarang, jawab Kiai Windukusuma, yang penting kita hadapi orang-orang yang datang itu lebih dahulu. Orang-orang yang ada di ruang dalam itu pun telah mempersiapkan diri. Sementara itu, sebagaimana dikatakan oleh Panembahan, maka para pengikut dari berbagai macam perguruan itu pun telah diperintahkan untuk ikut serta keluar dari bilik-bilik mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka terdengar pula suara kentongan dalam nada yang berbeda. Bukan sekedar memperingatkan bahaya tertinggi bagi orang-orang yang ada di dalam rumah yang besar dan halaman yang sangat luas itu. Tetapi nadanya menyiratkan perintah bagi semua orang untuk keluar. Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya tidak tahu maksud isyarat itu. Namun bunyi kentongan itu memperingatkan kepada mereka, bahwa mereka harus menjadi lebih berhati-hati. Sebenarnya lah sesaat kemudian, kelompok-kelompok yang ada di rumah itu telah keluar pula. Bukan hanya para pengikut Kiai Windukusuma. Namun mereka pun segera disergap oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang bertebaran di halaman. Seperti yang sudah terjadi, maka orang-orang yang keluar kemudian itu pun mengalami kesulitan menghadapi saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah. Mereka seakan-akan muncul begitu saja dari kegelapan, menyerang dengan garangnya. Sebelum mereka menemukan orang yang menghilang itu, maka dari arah lain telah meloncat bayangan, yang lain menyerang dengan cepat. Senjatanya menebas orang-orang terdekat. Tetapi sebelum yang lain mampu berbuat banyak, maka orang itu pun telah meninggalkan mereka. 2-3 orang yang mengejar tiba-tiba saja harus menghadapi orang lain yang menyerang dari arah yang lain pula. Demikianlah halaman rumah itu menjadi bagaikan diaduk oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah. Namun saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu telah mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri agar ujung-ujung senjata, mereka tidak membunuh lawan-lawan mereka. Tetapi mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Dalam keadaan yang gawat, maka sikap mereka pun telah terpengaruh pula, karena mereka tentu tidak ingin membiarkan diri mereka sendiri yang harus jatuh menjadi korban. Dalam kekalutan itu, maka beberapa orang pemimpin yang ada di ruang dalam telah keluar pula. Mereka menuju ke tempat yang berbeda. Namun mereka kemudian telah meneriakkan perintah agar para pengikut mereka semuanya mengepung halaman rumah itu dimulai dengan melekatkan punggung mereka pada dinding halaman dan menggiring orang-orang yang memasuki halaman itu ke halaman yang terbuka di sisi sebelah kiri rumah yang besar itu. Kita akan membantai mereka di sana, teriak para pemimpin itu. Para pengikutnya itu pun mulai menyadari kebodohan mereka. Karena itu, maka mereka pun segera bergerak ke dinding halaman. Berdiri berjajar pada jarak yang sama. Kemudian dengan aba-aba yang diteriakan oleh Kiai Windukusuma dari serambi samping yang kemudian disambung sahut menyahut, mereka bergerak maju. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang ada di halaman itu mengerti apa yang mereka hadapi. Mereka melihat orang-orang yang berlari-larian menebar mengelilingi halaman rumah itu, mereka pun sadar bahwa orang-orang itu akan menyisir seluruh halaman untuk menemukan orang-orang yang bersembunyi di halaman rumah itu. Karena itu, maka mereka tidak menemukan pilihan lain. Mereka harus menghadapi orang-orang yang menebar itu. Namun sebenarnya lah bahwa orang-orang dari beberapa perguruan yang berkumpul di tempat itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat beberapa orang pengikut Kiai Windukusuma yang telah menjadi korban.
Bahkan kawan-kawan mereka yang baru saja keluar dari dalam rumah itu pun telah banyak yang menjadi korban pula. Karena itu, ketika aba-aba Kiai Windukusuma yang disambung sahut-menyahut telah menggetarkan seluruh halaman, maka orang-orang yang mengepung halaman itu mulai melangkah maju dengan senjata yang merunduk. Setiap saat mereka siap untuk menghujamkan senjata mereka. Tetapi kebun belakang dari rumah yang besar itu cukup gelap oleh pepohonan dan gerumbul-gerumbul perdu. Dengan demikian maka orang-orang yang berjalan menyisir halaman itu tidak segera melihat di mana lawan mereka bersembunyi. Namun ada beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumrah yang mempunyai cara yang sama untuk menghindar meskipun mereka tidak saling bicara lebih dulu. 3 orang di antara mereka telah memanjat pohon yang cukup besar di kebun belakang rumah yang besar itu. Ternyata gelap malam dan gerumbul-gerumbul perdu cukup melindungi mereka dari orang-orang yang berjajar melangkah maju dengan senjata yang merunduk itu. Mereka sama sekali tidak melihat bahwa ada orang-orang yang sedang melekat pada dahan pepohonan. Tetapi beberapa orang yang lain tidak dapat menghindar lagi. Mereka benar-benar telah digiring ke halaman samping yang terbuka. Sementara beberapa orang pemimpin dari berbagai perguruan telah berada di tempat itu pula. Namun dalam pada itu, Juragan Gula itu pun menyadari bahwa keadaan sudah semakin gawat. Karena itu, maka semua kekuatan harus dikerahkan. Sehingga dengan demikian, maka Juragan Gula itu menganggap bahwa sudah sampai saatnya pintu gerbang halaman rumah itu dibuka dan membiarkan cucu-cucu Kiai Gumrah yang membawa songsong itu masuk ke halaman. Dengan demikian, maka mereka akan dapat memancing perhatian para pemimpin yang sedang menunggu di halaman samping. Sementara orang-orangnya berusaha menggiring saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang ada di halaman. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar suitan nyaring. Suaranya menggetarkan udara di seluruh halaman yang luas itu. Suaranya bukan sekedar bunyi yang nyaring. Tetapi getarannya telah menerpa isi dada orang-orang yang mendengarnya. Orang-orang yang datang dari berbagai perguruan itu memang terkejut mendengar suitan nyaring itu. Rasa-rasanya dada mereka telah dihentak oleh kekuatan yang sangat besar. Dengan demikian, maka mereka harus mengerahkan daya tahan mereka untuk menjaga agar mereka tidak mengalami kesulitan pada bagian dalam tubuh mereka. Namun suitan itu bagi Kiai Gumrah merupakan isyarat. Ia harus membuka pintu gerbang halaman rumah itu. Tetapi sebelum Kiai Gumrah yang membawa sebatang tombak itu beranjak, maka Ki Pandi pun berdesis. Biarlah aku saja yang membuka. Ki Pandi yang bongkok itulah yang kemudian berlari ke pintu gerbang. 2 orang penjaga pintu gerbang itu memang sedang kebingungan. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi. Mereka hanya mendengar isyarat pertanda bahaya. Bahkan kemudian perintah bagi semua orang yang ada di rumah yang besar itu. Bahkan ia mendengar para pemimpinnya berteriak memberikan aba-aba. Ketika mereka melihat orang bongkok berlari-lari menuju pintu gerbang, mereka pun segera bersiaga. Demikian Ki Pandi itu mendekat, maka kedua orang itu dengan serta-merta telah menyerangnya. Namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja mereka terpelanting jatuh. Kepala mereka seakan-akan telah dibenturkan di tanah. Pandangan mata mereka pun menjadi gelap. Senjata-senjata mereka terlempar tanpa mereka ketahui di mana senjata-senjata itu terjatuh. Ternyata kedua orang itu pun menjadi pingsan karenanya. Karena itulah, maka Ki Pandi pun dengan cepat mengangkat selarak dan membuka pintu gerbang itu. Tetapi ternyata beberapa orang yang sedang sibuk di halaman samping dan belakang itu pun melihat apa yang terjadi. Karena itu, maka beberapa orang telah berlari-lari menuju ke pintu gerbang halaman depan. Halaman yang terbuka, yang dikira tidak menjadi tempat persembunyian orang-orang yang memasuki halaman rumah yang besar itu. Karena itu, maka halaman depan rumah itu agak luput dari perhatian penghuni rumah itu. Bahkan mereka pun tidak ingin menyelesaikan pertempuran itu di halaman depan. Tetapi di halaman samping yang juga terbuka, yang tidak mendapat pemeliharaan sebagaimana halaman depan yang diatur dengan rapi dan ditanami dengan beberapa pohon bunga di antara tebaran rumput yang hijau. Tetapi meskipun pohon bunga itu terhitung jarang, namun dapat juga dipergunakan untuk bersembunyi Kiai Gumrah dan Ki Pandi. Pintu gerbang yang terbuka itu memang merupakan isyarat bagi kelima orang yang membawa songsong yang disimpan dengan baik oleh Kiai Gumrah atas nama perguruannya. Karena itu, maka demikian mereka melihat pintu itu terbuka, mereka pun segera berlari memasuki pintu gerbang itu.
Namun, demikian mereka masuk, maka mereka segera melihat Ki Pandi tengah menghalau beberapa orang yang menyerangnya. Kehadiran kelima orang itu memang mengejutkan. Apalagi seorang di antara mereka membawa sebuah songsong yang terbungkus, namun yang masih dapat dilihat kilatan warna kuning keemasan jika kain yang membungkusnya itu tersingkap. Demikian mereka berada di halaman, maka Winihlah yang telah menarik baju lurik yang dipergunakan menutupi payung itu. Tutup itu sudah tidak ada artinya lagi, justru payung itu sengaja ditunjukkan untuk menarik perhatian orang-orang terpenting yang ada di rumah itu. Sebenarnya lah beberapa orang yang berlari-larian ke halaman depan memang mengejutkan para pemimpin yang sudah berada di serambi menghadap ke halaman samping yang terbuka untuk menunggu orang-orang yang akan digiring ke halaman itu. Apalagi ketika seorang di antara mereka berteriak. Mereka berada di halaman depan, lihat, songsong itu. Beberapa orang pemimpin yang ada di rumah itu memang segera tertarik untuk menyaksikannya. Karena itu, maka mereka pun segera bergeser melingkari serambi rumah itu. Sebenarnya lah mereka melihat songsong kuning gemerlapan memantulkan cahaya oncor yang ada di sudut-sudut halaman dan bahkan di serambi depan. Songsong kuning keemasan yang dilingkari warna hijau di tengahnya. Melihat songsong itu, maka Kiai Kajar telah menggeram. Mereka telah mengantarkannya sendiri. Aku harus berterima kasih kepada mereka. Mereka benar-benar sombong, desis Kiai Windukusuma, tetapi mereka tentu akan menyesal. Di sebelah mereka orang yang disebut Panembahan itu berkata, aku akan mengambilnya. Juga tombak-tombak yang tentu mereka bawa kemari. Kiai Kajar mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sementara Susuhing Angin justru telah melangkah mendekati sekelompok orang yang membawa dan melindungi songsong itu. Tetapi ternyata bukan hanya mereka. Beberapa orang yang lain pun telah mengikutinya pula. Sementara itu di halaman belakang telah terjadi keributan. Pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumrah tidak mampu bersembunyi lebih lama ketika orang-orang yang mengepung halaman itu bergerak menyisir kebun menggiring mereka ke halaman samping. Tetapi orang-orang dari beberapa perguruan yang berkumpul di rumah itu menjadi berdebar-debar. Ternyata mereka harus bertempur dengan orang-orang berilmu tinggi. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Namun sulit bagi mereka untuk dapat bertahan. Dalam kekalutan pertempuran itu, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang memanjat pohon telah berloncatan turun. Mereka justru telah berada di belakang kepungan. Ketika mereka menyerang dari belakang, maka orang-orang yang berusaha menggiring saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu terkejut. Sehingga dengan demikian maka kepungan mereka pun telah terkoyak. Sementara itu, beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumrah yang sudah berada di longkangan dalam serta bahkan memasuki pintu butulan, terkejut ketika mendengar jerit beberapa orang perempuan. Ternyata mereka telah tersesat memasuki satu ruang yang berisi beberapa perempuan yang beberapa di antaranya sedang mabuk. Ketika kawannya menjerit ketakutan melihat kehadiran saudara seperguruan Kiai Gumrah, perempuan yang mabuk itu justru tertawa berkepanjangan. Saudara seperguruan Kiai Gumrah itu telah keluar lagi dari ruangan itu. Dengan hati-hati seorang di antaranya menyusup ke ruang yang lain. Namun rumah itu seakan-akan telah menjadi kosong. Bahkan ketika ia memasuki ruang tengah, maka yang dijumpainya adalah Buta Ijo yang juga sedang termangu-mangu. Mereka telah pergi keluar. Desis Buta Ijo. Keduanya pun kemudian telah memasuki ruangan-ruangan yang lain dan mencari jalan untuk menuju ke pintu peringgitan. Ternyata pintu peringgitan meskipun sudah ditutup, tetapi tidak diselarak. Dengan demikian mereka membuka pintu, maka mereka melihat apa yang terjadi di halaman depan yang terbuka. Sejenak kedua orang saudara seperguruan Kiai Gumrah yang ada di peringgitan itu menjadi tegang. Mereka melihat beberapa orang yang tentu berilmu tinggi sedang melintasi halaman depan. Tentu mereka para pemimpin dari perguruan-perguruan yang berkumpul di sini, desis Buta Ijo. Apa yang kita lakukan sekarang? Bertanya pada kawannya. Aku ingin beristirahat di sini, berkata Buta Ijo. Gila. Kau biarkan saudara-saudara kita bertempur sementara kau akan tidur di laicak itu, geram kawannya. Aku sudah bertempur. Kiai Gumrah tentu sejak tadi bersembunyi di sana, jawab Buta Ijo. Tetapi bukan karena Kiai Gumrah malas. Bukankah menurut kesepakatan kita, Kiai Gumrah memang harus menunggu di halaman depan sehingga terdengar isyarat untuk membuka pintu gerbang? Buta Ijo tidak menjawab.
Tetapi ia melangkah melintasi pendapa menuju ke tangga yang menghadap ke halaman depan. Saudara seperguruannya itu pun telah mengikutinya pula di belakangnya. Sesaat mereka berdua berdiri termangu-mangu di pendapa. Namun mereka kemudian mendengar keributan terjadi di halaman samping yang terbuka. Apa yang terjadi? Desis Buta Ijo. Pertempuran di halaman samping. Jawab saudara seperguruannya itu. Buta Ijo itu termangu-mangu. Namun sambil memandang ke halaman depan ia bertanya. Kita akan pergi kemana? Kita turun ke halaman depan. Nampaknya orang-orang berilmu tinggi itu akan berkumpul di sana, justru setelah payung itu dibawa masuk. Bukankah Kiai Gumrah sengaja memancing para pemimpin dari berbagai perguruan itu untuk datang ke sana? Apakah saudara-saudara kita tidak akan mengalami kesulitan melawan orang-orang yang terlalu banyak itu? Mudah-mudahan tidak. Namun yang harus tampil ke halaman itu adalah Ki Prawara dan istrinya, Juragan Gula yang kikir itu dan Kiai Gumrah sendiri. Bukankah pusaka-pusaka itu di tangan mereka? Tetapi Juragan Gula itu tidak kikir. Jawab Buta Ijo, menurut pendapatku, ia tidak pernah menunda pembayaran gula yang diserahkan kepadanya. Tetapi ia membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Itu termasuk satu keahlian. Jawab Buta Ijo. Namun saudara seperguruannya berdesis, mereka hampir mulai. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Buta Ijo itu termangu-mangu sejenak. Dahinya nampak berkerut. Ia belum melihat Juragan Gula, Ki Prawara dan istrinya di halaman depan, sementara para pemimpin dari perguruan-perguruan yang ada di rumah itu sudah mendekati mereka yang membawa songsong setelah mereka memasuki regol halaman yang telah terbuka. Dalam pada itu, orang yang disebut Panembahan yang ada di antara mereka yang mendekati songsong sudah berada di halaman itu tidak segera melihat orang bongkok yang nampaknya dengan sengaja berdiri di belakang sekelompok orang yang membawa dan yang harus melindungi songsong itu. Beberapa langkah kemudian orang-orang berilmu tinggi itu berhenti. Panembahan, orang yang paling berpengaruh di antara para pemimpin perguruan yang ada di rumah itulah yang bertanya. Siapakah yang memerintahkan kalian datang untuk menyerahkan songsong itu kemari? Yang menjawab adalah salah seorang saudara seperguruan Kiai Gumrah. Kami datang tidak untuk menyerahkan songsong ini. Kami datang karena kami tidak dapat menahan diri lagi oleh tingkah laku kalian yang sangat menyakitkan itu. Bagi kami, lebih baik kami datang kemari untuk membuat penyelesaian tuntas daripada kami harus selalu menunggu dengan gelisah, karena kalian ingin merebut pusaka-pusaka kami. Siapakah kau? Bertanya Panembahan. Aku bukan siapa-siapa. Bertanyalah kepada Kiai Kajar. Panembahan itu memang berpaling kepada Kiai Kajar. Sementara Kiai Kajar melangkah maju sambil berdesis. Kau cucurut kecil. Di mana Gumrah? Aku ingin membuat penyelesaian tuntas. Akulah yang berwenang menyimpan pusaka-pusaka itu. Bukan Gumrah. Namun para pemimpin perguruan yang berkumpul di rumah itu terkejut ketika mendengar jawaban dari balik segerumbul pohon soka yang sedang berbunga itu. Kiai Gumrahlah yang kemudian melangkah mendekat dengan membawa tombak pusakanya sambil berkata. Sudah lama aku menunggu kesempatan untuk bertemu denganmu Kiai Kajar. Gumrah, gumam Kiai Kajar. Aku ingin mengucapkan terima kasih, bahwa kau sempat memberitahukan kepadaku lewat salah seorang pengikutmu bahwa besok rumahku akan didatangi oleh Kiai Windu Kusuma dan orang-orang berilmu tinggi yang lain. Setan, geram pemimpin perguruan Susuhing Angin, jadi kaukah yang telah berkhianat? Wajah-wajah itu memang menjadi tegang. Namun Panembahan itu tertawa. Katanya, kau percaya akan kata-katanya. Satu usaha untuk membuat kita saling curiga. Tetapi bukankah masuk akal bila Kiai Kajar berkhianat? Bukankah ia berasal dari perguruan yang sama dengan orang-orang yang menyimpan pusaka-pusaka itu? Jawab pemimpin perguruan Susuhing Angin. Kau memang gila. Geram Kiai Kajar, itu adalah salah satu sifat licik Kiai Gumrah. Aku memang mengenal orang itu sejak lama. Aku memang saudara seperguruannya. Karena itu aku tahu bagaimana ia berusaha membenturkan kekuatan kita masing-masing. Tetapi Kiai Gumrah tertawa. Katanya, maaf Kiai Kajar. Aku terlalu tergesa-gesa mengucapkan terima kasih kepadamu. Meskipun aku tahu bahwa pemberitahuanmu itu termasuk usahamu untuk menjebak aku. Diam, bentak Kiai Kajar, tetapi apapun yang sudah kau katakan,
sekarang kau datang membawa pusaka-pusaka itu. Jadi kau ingin menyerahkannya, serahkan segera sebelum terjadi sesuatu. Kau tentu tahu bahwa bukan itu maksudku, jawab Kiai Gumrah. Aku datang justru untuk mempertahankannya. Cukup. Itu satu permainan yang buruk. Kami tidak akan membiarkan pengkhianatan itu terjadi. Di belakang, orang-orang kami sudah banyak yang menjadi korban. Teriak pemimpin perguruan Susuhing Angin. Bukan hanya terlalu banyak. Kiai Gumrah menyahut, pada saatnya nanti, maka semua orang yang tidak menyerah akan mati. Termasuk kalian. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini. Pemimpin perguruan Susuhing Angin itu masih berteriak. Namun Panembahan itulah yang menjawab lantang. Suaranya tiba-tiba saja telah menggelegar menggetarkan setiap jantung. Hanya orang dungu yang percaya igauan Kiai Gumrah. Aku tidak percaya. Aku tidak pernah menganggap Kiai Kajar berkhianat kepada kita. Pemimpin perguruan Susuhing Angin itu termangu-mangu sejenak. Namun ia menyadari bahwa Panembahan itu sudah marah. Karena itu, maka ia tidak menyahut lagi. Baru kemudian dengan lantang Panembahan itu berbicara, sementara getaran suaranya masih saja memukul isi dada. Sekarang, tugas kita menyelesaikan mereka. Aku justru merasa bersyukur bahwa mereka telah datang untuk menyerahkan pusaka-pusaka itu. Purnama tinggal beberapa hari lagi. Tetapi di sini banyak terdapat jantung segar yang masih ada dalam dada. Karena itu, maka aku akan mencuci tombak itu dengan darah yang masih mengalir di jantung yang masih tergantung pada tangkainya. Tetapi Kiai Gumrah pun bertanya. Dari mana kau tahu bahwa sebelum purnama tombak ini harus dicuci dengan darah yang masih mengalir di dalam jantung? Pertanyaanmu aneh Kiai. Seharusnya kau tahu akan hal itu. Kiai Kajar juga mengetahuinya. Semua orang pun juga mengetahuinya. Jawab Panembahan. Tetapi justru aku tidak mengetahuinya. Bagiku tombak ini adalah tombak sewajarnya. Tetapi karena landeannya dibuat dari bahan yang mahal, serta riwayat dari tombak ini yang mempunyai arti khusus bagi perguruan kami, maka kami akan mempertahankannya dengan segala kemampuan yang ada pada kami. Panembahan itu tertawa. Katanya, betapa dungunya kau Kiai. Kau sia-siakan tuah yang ada di dalam tombak itu. Karena itu serahkan tombak itu kepadaku. Aku juga berhak atas tombak itu, geram Kiai Kajar. Kiai Gumrah tertawa pula. Katanya, aku tahu bahwa kita yang berada di sini akan saling memperebutkan 3 batang tombak yang disimpan oleh perguruan kami serta songsong yang kuning keemasan itu. Yang penting bagi kalian, apakah tuah pusaka-pusaka itu, atau emas dan permata yang terdapat pada pusaka-pusaka itu? Atau barangkali keduanya-duanya? Persetan Gumrah, teriak Kiai Kajar, serahkan tombak itu kepada kami. Dan kalian akan berkelahi memperebutkannya. Bertanya Kiai Gumrah. Ada 4 batang pusaka yang akan kami ambil dari kalian, berkata Kiai Windukusuma, persoalan di antara kami kemudian, bukan urusanmu. Tetapi kau tidak akan dapat membenturkan kepentingan kami satu dengan yang lain. Usahamu untuk mengadu domba itu tidak akan berarti. Sangat menarik, jawab Kiai Gumrah, tetapi baiklah. Meskipun aku tidak sependapat dengan pendapat kalian bahwa pusaka itu harus dicuci dengan darah yang masih mengalir di jantung, namun jika kalian memaksanya, maka benar-benar aku akan melakukannya, mencuci tombak ini. Panembahan itulah yang tertawa. Katanya. Kau kira kau merasa seorang yang mumpuni dalam ilmu kanuragan? Baiklah. Kita akan membuktikannya apakah kau mampu mempertahankan dalam waktu yang singkat. Ingat, aku akan mengambilnya. Jantungmu menurut pendapatku adalah jantung yang paling baik untuk mencucinya. Namun Panembahan itu terkejut. Ia melihat seseorang yang ada di belakang mereka yang membawa dan siap melindungi songsong itu bergerak dan melangkah maju sambil berkata. Tidak semudah itu Lebdagati. Panembahan itu mengerutkan dahinya. Dipandanginya orang itu tajam-tajam. Namun kemudian ia menggeram, kau bongkok buruk. Aku sudah mengira bahwa kau akan melibatkan diri. Cerita tentang harimau jadi-jadian itu telah memastikan bahwa kau akan hadir dalam persoalan ini. Aku menunggumu, Panembahan Lebdagati. Sejak kau lolos dari tanganku di sarangmu itu, maka aku telah mengembara untuk dapat menemukanmu. Seharusnya kau menyadari keadaan dirimu. Kau bongkok, buruk dan dungu.
"Untuk apa kau mencari-cari aku, sementara kau tidak mampu berbuat apa-apa atasku?" bertanya Panembahan. "Sekarang kita buktikan, apakah kau dapat berbuat apa-apa atau tidak," jawab Ki Pandi. Wajah Panembahan itu menjadi tegang. Sekali-sekali dipandanginya Kiai Gumrah yang membawa satu di antara tombak-tombak pusaka yang dicarinya. Namun ia sadar bahwa ia tidak dapat mengabaikan kehadiran orang bongkok itu. Karena itu, maka ia pun berkata kepada kawan-kawannya, "Jaga agar tombak dan songsong itu tidak lolos. Setidak-tidaknya yang ada di halaman ini. Biarlah aku menyelesaikan orang bongkok ini lebih dahulu." Orang bongkok itu memang bergeser menjauhi mereka yang membawa songsong, ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi Panembahan itu sambil berkata, "Marilah Panembahan. Aku ingin agar persoalan yang ada di antara kita segera tuntas." Panembahan itu tidak dapat berbuat lain. Ia sadar, orang bongkok itu pun mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ia dapat berbuat apa saja sebagaimana yang dapat dilakukannya. Karena itu, maka Panembahan itu pun harus berhati-hati menghadapinya. Demikian Panembahan itu bergeser, maka Kiai Kajarlah yang serta-merta menghadapi Kiai Gumrah. Dua orang saudara seperguruan yang memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya yang lain. Ketika Kiai Windu Kusuma dan pemimpin dari perguruan Susuhing Angin itu akan bergerak, maka dua orang saudara seperguruan Kiai Gumrah yang memang ditugaskan untuk melindungi songsong itu pun bergerak pula. Namun mereka tertegun ketika dari halaman samping telah muncul dua orang suami istri. Seorang di antaranya membawa tombak pula. Ki Prawara dan Nyi Prawara. Tetapi ternyata Ki Prawara dan Nyi Prawara tidak sempat mendekat. Dua orang di antara mereka yang menyertai para pemimpin mereka itu pun telah menyongsong suami istri itu. Seorang di antara keduanya adalah murid terpercaya dari perguruan Susuhing Angin. Seorang yang bertubuh tinggi besar. Berkumis lebat, namun berkepala botak. Ia tidak mengenakan ikat kepalanya dengan baik. Bahkan dengan sengaja menunjukkan kepalanya yang botak itu. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang kepercayaan Kiai Windu Kusuma. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.